Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mira Ningsi. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai motivasi hidup. Pernahkah kamu mendengar kutipan, hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan? Siapa di sini yang menyambut awal tahun 2025 dengan mencatat berbagai macam goals yang ingin dicapai? Bagaimana? Apakah sudah ada yang tercapai? Masih dalam proses? Atau malah belum dimulai sama sekali karena gak ada motivasi hidup? Hidup itu 10% mengenai apa yang kamu buat dengannya, dan 90% tentang bagaimana kamu menghadapinya. Dalam kehidupan, terdapat waktu-waktu di mana matahari bersinar terang, dan saat-saat ketika langit menjadi mendung dan hujan turun. Ada momen-momen di mana hidup terasa sangat mudah, ceria, dan bahagia. Namun, juga ada waktu di mana kita perlu berjuang keras karena menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan. Jangan hanya menunggu saat-saat sulit dan berat berlalu, karena bisa jadi waktu tersebut akan berlangsung cukup lama. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menikmati setiap momen itu dan tetap berkarya, serta menghasilkan hal-hal positif dalam hidup kita. Setiap orang pasti ingin mengubah atau meraih setidaknya satu hal dalam hidup mereka. Namun, menemukan motivasi untuk memulai hal baru sering kali sulit. Motivasi hidup bisa tampak sederhana, namun juga rumit. Terkadang, kita merasa sangat termotivasi pada momen-momen tak terduga. Sementara di waktu lain, rasanya mustahil untuk memotivasi diri sendiri dan keluar dari lingkaran yang tertunda. Ini adalah tantangan umum, tetapi penting untuk terus mencari cara mengatasi rintangan tersebut. Sikap menunggu merupakan sikap pasif yang tidak produktif, yang berarti kita menyia-nyiakan hidup kita. Sikap yang cenderung negatif menghasilkan tindakan yang negatif. Sikap sementara yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif pula. Untuk memiliki sikap positif, kita perlu mengembangkan pola pikir yang benar dan positif. Kita harus belajar melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan cara yang konstruktif, sehingga kita dapat memberi kesan positif dalam setiap aspek kehidupan. Lantas, bagaimana sih cara memotivasi diri sendiri? Apakah kalian pernah mendengar kata motif dan motivasi? Ya, benar. Motif merupakan alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif bisa berasal dari kebutuhan, keinginan, atau tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan motivasi merupakan proses yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan motif yang dimilikinya. Motivasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, pengalaman, dan emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan kata motivasi untuk menjelaskan alasan kita dalam melakukan sesuatu. Sederhananya, motivasi hiduplah yang mendorong semua tindakan manusia dalam memperoleh kepuasan tertentu, keinginan, atau tujuan. Apabila berbicara mengenai motivasi diri, ini akan sangat membantu apabila kamu paham apa yang memotivasimu dalam melakukan sesuatu. Motivasi hidup manusia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah ketika kamu melakukan atau mencapai sesuatu demi kesenangan atau kepuasan tersendiri.
Jenis motivasi hidup ini berhubungan dengan apa yang kamu ingin lakukan. Sementara motivasi ekstrinsik berhubungan dengan apa yang harus kita lakukan. Dalam hal ini, keinginanmu untuk melakukan sesuatu bukan dilandasi perasaan kesenangan atau kepuasan, melainkan untuk tujuan tertentu, seperti uang, gelar, kekuasaan, atau nilai yang bagus. Jika kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara memotivasi diri? Nah, berikut saya jelaskan cara untuk memotivasi diri. Yang pertama, selalu ingat alasan mengapa kamu ingin melakukan sesuatu. Terkadang, kita memerlukan dorongan seperti motivasi hidup untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita. Ucapkan dengan penuh keyakinan atau tuliskan alasan di balik tindakan yang ingin kamu ambil. Renungkanlah manfaat yang akan kamu peroleh ketika berhasil mencetak satu pencapaian dalam daftar tujuanmu. Yang kedua, fokus pada tujuan yang positif. Ketika seseorang bertanya, apa yang tidak kamu sukai, benci, atau takutkan? Kamu biasanya bisa menjawabnya dengan cepat. Mungkin kamu benci berpikir keras, tidak suka berkeringat, atau takut akan kegagalan. Namun, saat pertanyaan yang diajukan berubah menjadi, apa yang bisa membuatmu bahagia? Apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Kamu mungkin akan merasa kebingungan untuk memberikan jawaban. Untuk menggapai suatu tujuan, kita harus mulai berpikir dengan tujuan-tujuan yang positif dan bukan ketakutan-ketakutan negatif. Daripada berpikir, aku bekerja karena gak mau jadi orang miskin. Akan lebih baik tujuanmu adalah, aku bekerja karena aku mau menyimpan beberapa rupiah uang setiap bulannya. Yang ketiga, bagi pekerjaanmu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mencapai tujuan yang besar memang tidaklah mudah. Daripada berusaha mengubah seluruh hidup sekaligus, lebih baik fokus pada perubahan kecil yang dapat membantu kamu mencapai cita-citamu. Cobalah untuk memecah setiap tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang lebih realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, jadikan aktivitasmu menyenangkan. Sebagian besar dari kita memiliki pekerjaan yang gak kita sukai dan latihan yang gak ingin kita lakukan. Hal-hal ini gak akan hilang, tetapi justru akan selalu bertambah. Jadi, kita harus menjalaninya dengan semenyenangkan mungkin. Nah, itulah cara untuk memotivasi diri. Dalam hidup, pasti ada sulitnya. Dalam hujan, pasti ada badainya. Namun setiap badai yang datang adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Percayalah bahwa tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dihadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Seperti menari di tengah hujan, kita harus mampu menemukan kebahagiaan dan makna di tengah kesulitan yang ada. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sekeras apapun halangan dan rintangan, tetap berpegang teguh atas apa yang kamu mimpikan. Baik, itulah cara-cara memotivasi diri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mira Ningsih pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.